بارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi menjelang siang kita akan membaca apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain ayat 146 surat Al-Baqarah. Jadi yang megang Quran ayat 146 surat Al-Baqarah. Wala ini taba'ta alaina lahumul kitabah ya kitabah yarifunahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat nanti dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Baiklah, kita akan kembali membaca alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
Walikullin wijhatun huwa muwalliya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatratil ral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatran. Li'anna yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum. Ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Qala Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Wala ini taba'ta alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzi mad asli zal kasrah bertemu dengan ya, karena huruf mad asli 3, alif, waw, iya termasuk ini. A mad badal, alif di atas alif,
mad badal. Atai harpulin karena sebelumnya sukun ada fathah. Huruf lin ada dua yaitu waw dan iya. Jika di akhir kalimat jadi mad lin. Ataina mad tabi'i nun fathah bertemu dengan alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi 3. 1 rosam maksurah mamdudah. Rosam itu lurus, maksurah bengkok yang kayak iya tanpa titik. Alif mamdudah yang kayak bendera itu. Atainahumul al-qamariyah karena alif lam ketemu dengan kaf. Ciri yang kedua ada sukun. Alnya dibaca, hurufnya ada 14. Di luar kepala atau di dalam? Oh, di luar. Kalau di luar tahu sahur. Humul kita baya'rifu nahu masilah qasiroh. Ini hak domir ya. Hanya berlaku pada hak domir disambut oleh huruf kaf. Kalau oleh alif berarti masilah tawilah. Di atasnya ada alif mamdudah. Ini enggak ada. Ya'rifunahu kama ya'rifu na'ab. Kalau kelas sugro karena ba mati berada di tengah kalimat. Jika di akhir kalimat kalau kubra. Jika ada tasydid kalau akbar hurufnya ada 5. Baju di toko atau kutubu jadin abna. Mad wajib mutasil karena nun patah bertemu dengan hamzah ya. Kemudian di atas nun ada alif mamdudah, maka wajib dibaca 5 harokat. Abna'ahum wa in tajibul gunah karena nunnya ditahan. Wa inna fariqam idgham nakis atau idgham bi gunah karena tanwin ketemu dengan mim karena idgham terbagi 2. 1 bi gunah dan bila gunah. Huruf bi gunah 4 yaitu yanmu, bila gunah 2 yaitu lamro. Tahan parinton min idhar karena nun ketemu dengan ha. Min hum layaktumu minhum izhar sapawi karena mim ketemu dengan lam. Jika mim ketemu mim idgham mimi. Kalau ketemu dengan ba ikhfa sapawi. Ini dalam hukum mim mati terbagi 3, idhar sapawi, ikhfa sapawi dan idgham mimi. Ini jangan ditahan. Minhum layaktumu nal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir idgham kamil atau idgham bila gunah nun ketemu ra. Mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikullin idgham nakis atau idgham biguna tanwin ketemu waw. Walikullin wijhatun wa muwalliha fastabikul khairat. Mana? Khair harpulin rot matabi ada tanda wakaf. Al waqfu Allah berarti wakaf di situ. Huwa muwalliha fastabaqul khairat. Tanya tak majrurah atau tak tanis karena ada tak majrurah, ada tak marbutah. Kalau tak marbutah otomatis bunyinya jadi ha ya. Al qari'ah ai nama
takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Mad iwad karena tanwin diwakafkan jasal jami'an tapi dibaca jami'a. Innallaha ala kulli syai'in ifa adab qadir. Mad disukun qadir dir tarkik ya karena sebelum ro ada kasrah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Ada wakaf? Qala al-waqfu ala berarti wakaf. Haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir idgham bila gunah kamil mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa haitsu ma ikhfa akrab karena ikhfa terbagi 3 akrab, ausat, abad. Ini akrab monyong mulutnya. Ma kuntum idhar sapawi pawallu wujuhakum syata'rah. Tanda wakaf lam alif la takib jangan berhenti di situ. Berarti bacanya pawallu wujuhakum syatarahu li alla yakuna linnas li alla yakuna lin tajibul gunah na si alaikum hujjatun idhar illallazi enggak masuk asam siang, enggak masuk al-qamariyah karena lalif lam ketemu dal lazi nazalamu minhum idhar sampai fala takhshaw harpulin hum idhar sampai wakhshaw ni wali utim mati alaikum idhar wala'allakum tahtadun. Mad arisukun wallahu alam bisawab. Sekarang artinya alladzina atainuhumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka yakni kitab ya'rifunahu ay Muhammadan. Mereka mengenal ya Muhammad, mereka tahu ya Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Kemudian berikutnya wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq. Sesungguhnya yaitu fariqon
mereka segolongan, sekelompok minhum di antara mereka layak tumunal haqq, menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran adalah dari Tuhanmu, maka tidak ada istilahnya kamu berada dalam mumtarin. Apa mumtarin? Dalam keraguan, dalam kebingungan. Kemudian walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, dan bagi setiap minal ummami, yaitu umat-umat, wijhatun ay kiblatun, yakni arah, huwa muwalliha, yaitu muwalliha wajhahu, wajah mereka di waktu salat, fastabiqul khairat, maka adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada. Ya'ti bikumullahu jami'a, yang akan datang kepada kamu Allah, yaitu jami'a, semuanya. Yajma'ukum yaumal qiyamah, nanti hari kiamat akan datang semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Payujizukum bi'amalikum, untuk dibalas semua perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk, yang benar maupun yang salah, yang hak maupun yang batil, semua akan dibalas oleh Allah. Nah, makanya kita hidup jangan gegabah. Kenapa? Dunia boleh bangga, boleh riang, gembira, melakukan berbagai macam makar maupun kezaliman, tapi ingat di akhirat nanti bakal dibalas. Na'udzubillah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu adalah maha kuasa. Wa min haitsu kharajta fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, dan di antaranya yaitu dimanapun kamu berada, kharajta lisaparin, dalam berpergian, kemudian hadapkan wajahmu kemana? Syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu, karena sesungguhnya al-haqqu, bagi yang benar, min rabbika, dari Tuhanmu, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiadalah bagi Allah itu lalai, wa ma ta'malun, dari apa yang kamu perbuat. Allah enggak apa? Kalau bahasa kasarnya, Allah enggak bego, ya. Allah enggak lalai, Allah enggak terbuai dengan berbagai macam istilahnya, tapi Allah al-haqqu, itu benar. Apa yang kamu lakukan nanti bakal dibalas oleh Allah. Kemudian kata Allah, terjemahan terlebih dahulu, wa min haitsu kharajta fawalli wujuhakum syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada, ketika berjalan atau berpergian, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wahai sekiranya makuntum, ada kamu, pawallu, hadapkan wajahmu, syatrahul Masjidil Haram, li'alla yakuna linnasi, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram agar tidak ada linnasi, bagi manusia, terutama Yahudi dan orang-orang musyrik, alaikum, atas kamu, hujjatun, dalil atau mujadalah, debat, ya. Kemudian illal ladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim, minhum, di antara mereka, fala takhshawhum wakhshawhu, maka janganlah kamu takut terhadap mereka. Dalam debat, dalam tukar pikiran, atau dalam selisih pendapat, wakhshawni, kata Allah, takutlah kamu kepada saya. Ai bimtisali amri, junjung perintah saya. Jangan takut, kalau Anda sudah memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan tolong. Wali utimma
ala atun ala di alayakun, dan karena kesempurnaan nikmat saya adalah atas kamu, wala'allakum tahtadun, dengan tujuan agar kamu mendapat petunjuk dari Allah, ilal haqqi, dari kebenaran. Ini kesimpulan ayat ini mengingatkan kepada kita semua, mustahil orang tua lupa sama anak. Ada nggak orang tua yang lupa sama anak? Kecuali ibunya gila, bapaknya gila. Tapi nggak mungkin kan kalau gila punya anak. Ada nggak orang gila nikah punya anak, ada nggak? Terutama gilanya semenjak kecil atau semenjak gadis umpamanya. Nah ini nggak mungkin orang tua akan lupa pada anaknya. Ketika anaknya datang, assalamualaikum, siapa kamu ya? Saya anak mama, ma. Udah sekian lama nggak ketemu. Ah, anak mama. Nah, itu kan minimal paling tidak suara atau ada ciri khas bagi si anak untuk dikenali oleh ibunya. Nah, ini sebagaimana kata Allah tadi, orang-orang yang kami telah berikan kitab, yakni mereka pasti mengenal, mereka pasti tahu ya Muhammad. Bohong kalau enggak mereka tahu bahwa Allah telah turunkan kitab yang jumlahnya 104 suhuf, ya. 4 secara global adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Gak mungkin mereka gak kenal ya Muhammad, karena masing-masing setiap Rasul, Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan kitab Allah. Kan gak mungkin mereka gak tahu, pasti mereka tahu. Sebagaimana seorang ibu mengenal anak mereka sendiri. Kalau ibu gak kenal anaknya, gak mungkin, ya. Kemudian berikutnya, bahwasanya wa inna fariqan, dan sesungguhnya, yaitu sekelompok, segolongan di antara mereka sungguh menyembunyikan kebenaran. Aina tahu, sifat daripada kebenaran terus mereka sembunyikan. Mereka tahu tapi mereka sembunyikan. Mereka tahu itu adalah hak, itu adalah benar, tapi mereka mengatakan tidak benar. Berarti kebalikan daripada al-haqqu, yakni al-batil. Ya, itu kata Allah. Jadi sekelompok mereka ada yang menjumikan tentang kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Hadalladzi anta alaihi al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu ay kainun, yakni adanya kebenaran, mir rabbik itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu ragu, jangan kamu syak untuk membenarkan bahwa Allah adalah maha benar. Tapi kan terkadang manusia ada yang mengaku benar. Kebenaran manusia sejauh mana? Karena kata Allah tidak ada yang namanya kebenaran kecuali siapa? Allah. Kalau Allah nggak perlu lagu, nggak perlu bingung bahwa Allah adalah maha benar. Tapi kalau manusia kadang-kala benar, kadang-kala nggak benar, tapi ngakunya benar. Gitu kan? Itu manusia kan biasanya begitu. Ya, kita dalam menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun, kalau ada orang mengaku benar, itu adalah bohong. Ya, kalau ada orang mengaku bohong, benar, berarti dia bohong, karena yang benar cuman Allah. Enggak perlu lagi kebenaran adalah cuma Allah, tapi manusia relatif, bisa benar, bisa bohong. Banyak kan? Bang Jenal tukang bohong ya. Ya kan, ini al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, yaitu asyakaini, keraguan isnafihi di dalam masalah Tuhan, masalah Allah, min hadhihin nau'i bahwa ablagu minal yaitu ragu-ragu at-tabala. Jadi di antara macam-macam mereka yang lebih istilahnya apa?
yaitu minal atnan daripada keraguan. Padahal wali kulli wajhatun huwa muwalliha, maka semuanya bagi semua yakni minal ummami daripada umat-umat hendaklah hadapkan wajah ke arah kiblat. Yani di dalam salat terutama huwa muwalliha wajhahu fi salati fi qiraati maulaha, dalam qiraat lain muwallaha bukan muwalliha. Jadi boleh muwalliha, boleh muwallaha. Ini dalam qiraat tapi artinya sama. Hadapkan wajah di saat salat menghadap kiblat, sebab enggak sah kalau salat menghadap selain kiblat. Ya, terkadang kita kalau ke jarak atau mengunjungi saudara kita di daerah lain bukan daerah kita, terkadang kita bingung menghadap kiblat mana. Saya sendiri pernah dulu waktu saya kuliah, saya ke rumah ke kampus teman saya di Bandung, dekat Aagim di situ, daerah Cikalong. Nah, di kampus IKIP, dia dari Palembang. Ya, sekarang jadi kepala sekolah di daerah Depok. Nah ini saya ke sana. Udah ke sana, pas dia mau berangkat kuliah, saya diajak. Udah, masuk ke kampus, jangan takut. Saya ketua mahasiswa. Nanti kalau masalah nanti saya jelasin. Ini teman saya dulu waktu pesantren di Banten. Ya udah, saya masuk ke kelas, ikut mendengarkan kuliah materi tentang fisiologi, ilmu jiwa. Nah, udah saya antang duduk paling depan lagi. Mungkin dianggap oleh dosen ini mahasiswa mana nih? Ini mahasiswa gadungan kan, wajahnya beda. Itu kan, tapi saya tenang ikut kuliah ya, tapi nggak ditanya untungnya. Nah kemudian begitu sampai di kosannya saya sholat, nggak nanya sama dia, main langsung saya sholat. Begitu dia lagi ngeliwat nih, karena dia masak sendiri apa sendiri dengan teman-temannya. Selesai ngeliwat, lihat saya sholat menghadap utara. Diketahuin sama mereka. Kenapa? Aneh aja mungkin. Ini si Anwar sholat kok menghadap utara. Gitu kan? Padahal kalau kita ke daerah mana lagi, patokannya lihat matahari. Matahari kan? Kalau matahari ada di barat, berarti itulah benar. Kalau matahari ada di timur, berarti menghadap barat. Paling mencong sedikit sih, insya Allah tetap sah. Selama terkena istilahnya ujung Ka'bah pun termasuk sah. Karena kalau persis menghadap kiblat kan nggak mungkin, kecuali kita tarik tambang dari Mekah ke Sa'ban, ditarik ke tambang baru lurus. Ini kan hanya baru zon aja, sangkaan benar kita menghadap ke arah kiblat. Ya kecuali di Habib Hussein. Di mana? Di luar Batang. Kalau luar Batang tuh sesuai dengan petunjuk beliau. Dulu kan masih mushola. Ya di pinggir laut dulu. Nah ini beliau datang ke sana, ke luar Batang, sholat. Ini kiblatnya jauh, ya arahnya. Kemudian beliau memberikan penjelasan, saudara-saudara, sebetulnya sholat jauh dari arah Ka'bah. Kalau nggak percaya, coba lihat sorban saya nih. Sorbannya dibentangkan sama dia, kelihatan Ka'bah tuh kan, jauh mencong. Ini Ka'bah, dia menghadap sini. Ini kan jauh. Nah itu menurut istilahnya guru cerita, itu yang daerah Kurung Batang, itu yang benar kiblatnya, karena Habib Hussein waktu itu menjabat itu menjelaskan tentang nih kiblat, lihat sorban saya. Itu padahal dia nggak bawa Ka'bah, tapi di sorbannya ada apa? Begitu lipat nggak ada lagi itu Ka'bah. Kalau saya begitu kira-kira sorban saya ada Ka'bahnya nggak? Itu kan. Nah, ini contoh. Jadi kembali itu kepada kita bahwa salat fi salatihi yaitu menghadap ke Ka'bah. Fastabiqul khairat ay badiru ila ta'at huwa fi laha. Fastabiqul khairat, maka hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ay badiru ila ta'at, berlomba-lombalah untuk melakukan kepatuhan terhadap Allah, untuk melakukan ketaatan, untuk menghindarkan berbagai macam keingkaran, kemaksiatan dan kezuliman terhadap Allah. Kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam
Karena Rasulullah merasa kagum terhadap umatnya, segala sesuatu perbuatan mengandung kebaikan. Enggak ada yang enggak mengandung kebaikan. Contoh, kita makan pakai tangan kanan, kebaikan ya? Nah, kemudian minum pakai tangan kanan, kebaikan. Baca doa, kebaikan. Setelah makan, baca doa, kebaikan. Masuk ke masjid, kaki kanan nyopotin sendal, kaki kiri tekniknya gimana? Injak dulu, cabut di kaki kiri, injak sendal, cabut kaki kanan, baru melangkah ke masjid. Allah maftah li abwaba rahmatik atau min fadlik. Itu kan? Nah, ini kembali itu mengandung kebaikan. Tapi kalau nyopot sendalnya kaki kanan, masuk kaki kiri, kebaikan bukan? Tapi keburukan. Kebalikannya, karena mukhalif, bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk senyum aja kebaikan. Tapi jangan senyum sendiri. Ya, kalau senyum sendiri, nah, Bang Gina suka senyum sendiri dia. Jangan. Itu kalau senyum ketemu dengan siapapun, masya Allah luar biasa. Orang girang diajak senyum. Ini boro-boro senyum, ketawa juga kagak. Padahal itu nilai apa? Sedekah, nilai kebaikan. Banyaklah kebaikan kalau kita tahu. Tapi dasar memang orang Islam banyak yang tidak tahu kebaikan. Akhirnya mereka campakkan tuh kebaikan. Padahal kata Allah, innal hasanat yudhibas sayiat, kebaikan bisa menghapus keburukan. Ya, tolong. Kita punya dosa, kita punya kesalahan. Jangan dibiarkan semakin banyak, semakin menumpuk. Jika keburukan, kejahatan, kita enggak segera melakukan kebaikan, titik-titik hitam di dalam jiwa kita akan penuh, sehingga orang tersebut jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari melaksanakan perintah Allah dan zikir kepada Allah, karena banyak dosa. Nah, tapi kalau kita timpali dengan kebaikan, fasabiqul khairat, kata Allah, innal hasanat yudhiba sayiat, kebaikan bisa mengalahkan keburukan. Nih, jadi kembali kepada kita semua, badiru ila ta'at, segeralah kalian untuk berbuat taat. Kapan? Aina matakunu, dimanapun kamu berada. Jangan di masjid doang, berbuat baik di pasar pun berbuat baik. Bagaimana berbuat di pasar? Jujur, banyakin senyum. Ini kalau dagang cemberut, kira-kira pembelinya gimana? Saya pernah dengan ponakan Diding, Ustaz Diding, ke Senen waktu masih pada kuliah. Kita mau beli sesuatu. Ini pelayannya nih kelihatannya angker banget. Nah, kebetulan Diding ini orangnya berani. Mbak, lagi sakit gigi ya? Dibilang lagi sakit gigi. Orang kan biasanya kalau lagi sakit gigi kan segan ngomong, boro-boro senyum. Ya seharusnya seorang konsumen ya, apa seorang apa namanya? Ya, apa? Iya, bukan produser, artinya pelayan ya. Pelayan itu kan harus senyum, sehingga apalagi pelayannya cantik, yang beli laki-laki, kira-kira gimana? Senyum aja udah apa? Ya udah kelepak-kelepak deh sila. Nggak jadi beli, jadi apa? Beli dengan sebab apa? Senyum. Makanya di Amerika ada khusus senyum. Padahal itu punya konsep orang Islam. Tapi orang Islamnya sendiri nggak pernah senyum. Padahal itu sunnah senyum. Ya, tapi senyumnya jangan sendiri. Kata Diding, Mbak lagi sakit gini Mbak ya. Akhirnya kita nggak jadi kan. Tadinya mau beli, mau lihat-lihat, nggak jadi karena pelayannya apa? Nggak simpatik, nggak menarik, nggak menunjukkan baik. Akhirnya kita lewat. Cuma numpang ngomong dong tadi, Mbak sakit gigi ya? Udah lewat. Supaya dia paham, ngasih pelajaran. Ini aina matakunu ya'ti bikumullah jami'a. Dimanapun kamu berada, dimana Allah telah mendatangkan kepada kamu semua, yajma'ukum yaumal qiyamah fayujazikum bi'amalikum. Nanti Allah kumpulkan di hari kiamat. Untuk apa Allah mengumpulkan manusia dalam keadaan telanjang bulat, matahari yang begitu dekat jaraknya, tak bisa tergeser sejengkal pun, kata Nabi. Nah, untuk apa?
Fayajazakum bi'amalikum, untuk dibalas semua perbuatan masing-masing. Dipanggil saudara jenderal maju ke depan. Coba kira-kira gimana? Jangan dikira kita akan biarkan begitu aja, enggak. Ya. Nah kalau Pak Jenderal panggil langsung kabur, nah kemana kaburnya? Orang boro-boro kabur sejengkal aja nggak bisa apa? Nggak bisa melangkah. Coba kayak apa? Ini Pak Jaziakum tadi untuk dibalas seluruh amal perbuatan masing-masing oleh Allah. Makanya saya bilang tadi, jangan gegabah dalam berbuat. Kenapa? Walaupun orang dihina, dizalimi, diam, nanti Allah yang akan balas. Karena alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Itu kan? Sesungguhnya kenapa Allah akan balas? Karena Allah itu maha kuasa, maha qadir atas segala sesuatu. Orang boleh menyembunyikan kebaikan keburukan, tapi Allah tahu dan Allah akan balas. Wa min haitsu kharata lisaparin, dan diantara yaitu dimanapun kalian ketika tentunya kharata keluar dari rumah berpergian, ingat hadapan wajahmu ke Masjidil Haram. Artinya ingat sholat, ya. Jangan cuma jalan-jalannya doang refreshing tapi sholatnya ada di sini yang begitu. Jalan-jalan ke Ancol tapi sholat zuhurnya ya ini kan dimanapun kamu berada, kata Allah, kenapa wajahmu hadapkan ke kiblat? Artinya apa? Jangan lupa mas, jangan lupa mbah, walaupun di Ancol tetap sholat, walaupun di Taman Safari tetap sholat, walaupun di kebun binatang sholat. Nah iya, habis cuma lihat uak doang memang. Ya, nah ini tetap wajahkan. Nah kemudian wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya kebenaran dari Tuhanmu, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tiadalah Allah lalai dari perbuatan kamu. Si A si B si C berbuat begini. Si C umpamanya semalam nonton bola, subuhnya ketinggalan. Allah tahu enggak? Allah tahu. Nih, hati-hati nih dengan pertandingan Piala Dunia. Berapa banyak umat Islam yang terlena saking cintanya dengan bola, sholat, apalagi final nanti jam berapa? Jam 2. Nanti jam 2 bangunin ya. Kenapa? Ini final Piala Dunia. Coba kalau suami nanti jam 2 bangunin mau sholat tahajud. Ada nggak kira? Ada nggak di sini? Kalau tahajud nggak pernah pengen dibangunin, kalau nonton bola, nah ini bahwasanya wa ma wa bighafilin amma ta'malun. Allah nggak bakalan lalai, enggak. Ya walaupun kamu berpesan tolong siapin termos, kopi, gula, mamah tak usah bangun, yang penting rokok 1 bungkus. Asik sambil nonton bola. Subuhnya lewat. Allah lupa nggak tuh? Allah lalai nggak? Hati-hati ya, jangan sampai, ya bukan berarti istilahnya pencinta bola dilarang, enggak, artinya jangan dininak bobokan dengan pertandingan bola sampai ibadah. Apalagi kalau orang dan nonton bola diidolakan, nggak pernah zikir sama Allah, nggak pernah ingat pada Allah, malah bilang goblok lah segala macam, padahal yang main siapa? Yang dikatain siapa? Gitu kan? Dasar manusia itu bighafilin amma ta'malun. Allah nggak lalai dari seluruh perbuatan manusia. Kemudian yang terakhir tadi, wa min haitsu kharata fawallu wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, ketika kita keluar, ketika kita berpergian, ingat hadapan wajah ke Masjidil Haram. Artinya jangan lupa ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana kamu berada, hadapan wajahmu, ay karraha litakidi li ala yakuna linnasi, agar tidak ada di antara manusia adalah Yahudi dan orang musyrik alaikum atas kamu dalil ketika berhujjah, ketika melakukan debat. Jadi nggak ada lagi istilah mas salat anda menghadap mana,
menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Karena di sana ada Ka'bah. Kenapa Ka'bah harus dihadapkan? Karena ini merupakan Baitullah. Baitullah. Gitu kan? Ini dalil untuk berdebat dengan orang kafir, orang Yahudi dan musyrik. Itu mereka tidak akan lagi melakukan pertanyaan lebih banyak. Kenapa? Cukup kita menghadap ke arah kiblat sebagai alat untuk sholat menghadap Allah. Nah, ini hujahnya. Nah, kemudian illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang berbuat zalim di antara mereka. Fa innahum yaquluna ma tahawwala laula illa mailan ila dini ayati walastistanuhum mutasilla wal makna la yakunu li ahadin alaikum kalamun illa kalam. Yang terakhir, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, maka jangan takut engkau menghadapi orang Yahudi dan orang musyrik maupun orang Nasrani. Wahsauni, dan takutlah kepadaku, kata Allah. Junjung tinggi perintahku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kamu bil hidayah, dengan hidayah ila ma'alimi dinikum, sehingga kamu tahu tentang tanda-tanda agama kamu, agar kamu mendapat petunjuk ilal haqi, dari Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Selesai sudah. Nanti ka arsalna, yaitu fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sampai kama arsalna. Kasih tanda ya. Baiklah, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Fal yatafaddal masykur.